Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman semua di bootcamp online Internet of Things dari Indobot Academy. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan keempat kali ini kita langsung akan masuk ke materi pengenalan Firebase dan juga Turntable. Karena sebelumnya kemarin kita juga sudah mengenal proyek-proyek IoT menggunakan Blink. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke platform yang lebih advance lagi yaitu Firebase dan juga Turntable. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, monggo kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Kita mulai berdoa mulai. Oke, selesai. Di sini sudah hadir semua nih. Kurang satu yaitu Pak Reza karena tadi katanya izin ada keperluan lain. Oke, langsung saja untuk materi malam ini, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Rido Prasakti. Monggo Mas Rido. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi pada bootcamp IoT untuk pertemuan yang keempat. Nah, pada malam ini rencananya saya akan membahas tentang mengenalkan apa itu Firebase dan juga apa itu Turntable. Dua platform ini sangat penting untuk project kita selanjutnya. Karena untuk Firebase sendiri itu nanti berguna untuk server IoT-nya, dan untuk Turntable sendiri itu adalah pembuat aplikasi Android-nya. Nah, mungkin untuk awal saya perkenalkan dulu dari Firebase dan juga Turntable. Nah, jadi pertama apa itu Firebase? Jadi Firebase itu adalah layanan dari Google yang digunakan untuk mempermudah para pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Dan dengan adanya Firebase, pengembang aplikasi bisa fokus untuk mengembangkan aplikasinya saja tanpa memikirkan hal yang lainnya seperti penyimpanan server dan lain-lainnya. Nah, jadi Firebase itu adalah Backend as a Service atau BaaS. Nah, ini digunakan sebagai pemrograman back-end. Jadi kayak fungsinya itu sangat penting untuk dasar dari sebuah program ataupun aplikasi. Nah, Firebase itu tidak cuma digunakan untuk project-project IoT saja. Firebase itu sangat banyak sekali fiturnya. Dan sering juga digunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi Android. Itu sangat sering sekali digunakan Firebase. Nah, selain itu, Firebase juga memiliki keunggulan seperti tidak terbatas untuk IoT, project IoT, dan juga aplikasi Android saja, tetapi bisa diimplementasikan untuk berbagai platform-platform lainnya seperti iOS ataupun develop game untuk game online seperti itu. Nah, jadi apa itu fitur yang akan kita gunakan pada aplikasi Firebase ini? Yaitu pertama adalah fitur build. Nah, fitur build sendiri ini memiliki banyak fitur-fitur di bawahnya, yaitu pertama Cloudflare Store. Itu fungsinya itu sama seperti database, tetapi untuk Cloudflare Store itu dapat menyimpan database yang lebih kompleks dan lebih banyak. Lalu selanjutnya itu Firebase Machine Learning. Jadi Firebase itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan database online saja, tetapi dapat mengolah ataupun mengolah data yang diterima. Jadi untuk machine learning ini, Firebase dapat mengolah data-data itu agar digunakan untuk pembelajaran sebuah program. Lalu Cloud Function. Cloud Function sendiri ini juga memiliki
fungsi seperti microcontroller ataupun controller yang lainnya. Jadi Firebase akan menerima data dan mengolahnya sekaligus pada cloud seperti itu. Lalu untuk authentication, Firebase memiliki jaminan aplikasi tambahan, yaitu seperti API atau pengaman untuk autentikasi sebuah aplikasi ataupun device. Lalu hosting. Nah, Firebase ini tidak hanya menyimpan sebuah database, tetapi dapat juga digunakan sebagai hosting sebuah website. Lalu ada juga cloud storage. Itu untuk fungsinya itu penyimpanan di cloud. Hampir seperti Google Drive, tetapi ini untuk difokuskan pada pendevelopan sebuah aplikasi ataupun sebuah device project. Jadi tidak terbatas untuk penyimpan data saja, tetapi data itu akan dibagikan dan diolah sedemikian rupa. Lalu, nah ini yang akan kita gunakan, yaitu real-time database. Nah, untuk real-time database ini, database yang digunakan sangat simple. Jadi, sangat mudah untuk digunakan dan tidak cocok untuk data yang cukup kompleks. Jadi, untuk data-data sederhana ataupun proyek kecil itu sudah sangat cukup. Misalnya smart home dan lain-lainnya, sudah cukup menggunakan real-time database. Nah, keunggulannya real-time database ini juga perubahan datanya itu sangat cepat sekali, hampir kurang dari 1 detik. Jadi untuk membutuhkan respon yang cukup cepat itu real-time database cocok untuk digunakan. Nah, pertama, kenapa kita menggunakan Firebase? Nah, Firebase memiliki kelebihan yang cukup banyak sekali, karena ini adalah salah satu anak perusahaan dari Google. Di mana kelebihan Firebase ini adalah terdapat versi free. Nah, di versi free ini kita dapat mengembangkan aplikasi ataupun kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Firebase versi free ini. Lalu cepat dan responsif. Jadi servernya karena menggunakan server dari Google, maka respon dari penyimpanan data dan pengunduhan data IoT ataupun dari database-nya Firebase itu sangat cepat sekali. Lalu tanpa SQL. Nah, untuk SQL ini biasanya digunakan untuk orang-orang IT ini sangat digunakan untuk penyimpanan data yang cukup besar dan cukup kompleks. Tetapi karena tanpa menggunakan SQL, maka kita akan sangat mudah untuk mengambil data ataupun memasukkan data tersebut. Lalu tersedia berbagai SDK atau Software Development Kit. Jadi Firebase ini bisa digunakan hampir untuk semua platform, dari Android, iOS, Arduino, website, dan juga yang lain-lainnya. Lalu user friendly. Nah, Firebase ini cukup user friendly karena sangat mudah untuk penggunaannya. Selain karena gratis, ini user friendly ini sangat membantu untuk pengguna awam ataupun yang sudah expert sekalipun. Lalu event oriented. Event oriented memiliki fungsi-fungsi fitur tertentu setiap eventnya. Nanti ada juga built-in graphic editor. Nah, pada built-in graphic editor ini penampilan grafik untuk setiap datanya itu sangat mudah dipahami, sehingga sangat mudah untuk digunakan. Lalu powerful API, karena ini sudah di back-end oleh Google. Untuk API sendiri, pengamannya sendiri, itu sudah sangat cukup aman untuk digunakan untuk proyek-proyek IoT dari yang sederhana hingga yang kompleks dan butuh keamanan yang cukup tinggi. Lalu API mudah dimengerti. Nah, dengan adanya API ini, itu sangat mudah untuk digunakan untuk berbagai platform tersebut. Lalu real-time backend. Nah, ini juga sangat berhubungan dengan cepat dan responsif, di mana pengubahan data ataupun kita mengupload dan mengambil datanya dari database itu hampir real-time. Selanjutnya itu memudahkan bagi front-end. Nah, ini sebelumnya tadi dibahas sedikit, itu memudahkan bagi front-end. Nah, di mana front-end itu biasanya itu fokus untuk membuat sebuah tampilan aplikasi ataupun device yang sangat bagus. Tetapi kan di belakangnya itu ada back-end yang cukup membuat program, fungsi, dan lainnya yang biasanya sangat rumit. Dengan adanya Firebase ini, maka untuk front-end developer itu sangat terbantu, sehingga tidak perlu memikirkan untuk penyimpanan database dan lain-lainnya. Lalu untuk dokumentasi customer
support itu sudah sangat bagus. Misalnya kita ada komplain ataupun ada apa, kita bisa membahasnya di forum dan cukup banyak tutorial-tutorialnya. Nah, selanjutnya sendiri adalah kekurangan dari Firebase, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya masing-masing. Nah, di mana jumlah koneksi node tidak ditampilkan untuk yang versi free. Jadi kita tidak tahu, kalau untuk versi free kita tidak tahu berapa device yang terhubung dengan database kita. Jadi kita tidak bisa memantaunya ya, secara langsung. Lalu menyulitkan ketika melakukan migrasi. Biasanya ini akan digunakan untuk developer aplikasi Android ataupun developer web, di mana mungkin aplikasi sebelumnya itu menggunakan database SQL, tetapi ingin dipindahkan ke Firebase, karena Firebase tidak non-SQL, sehingga perlu perubahan yang cukup rumit. Tetapi jika kita untuk membuat project-project IoT kecil itu sudah sangat cukup menggunakan Firebase. Lalu perlu kerja keras untuk menggunakan API. Nah, ini agak bertolak belakang dengan yang tadi, nah di mana perlu kerja keras menggunakan API-nya itu, di mana beberapa penyesuaian dengan Firebase itu karena menggunakan NoSQL itu, jadi perlu sedikit penyesuaian. Lalu overkill karena database terpusat. Nah, untuk database-nya sendiri, misalnya kita menggunakan real-time database, dan untuk overkill-nya itu, jika device yang terhubung dengan database kita itu sangat banyak, dan real-time, maka semuanya akan ikut mengubah satu data secara bersamaan. Nah, itu akan overkill, karena database ini terpusat menjadi satu. Nah, lalu ini hanya untuk versi free hanya memberikan 100 koneksi dan 1 GB storage. Nah, untuk developer yang cukup besar itu sangat kurang. Tetapi jika untuk project-project IoT itu untuk 100 koneksi dan 1 GB itu sebenarnya sudah sangat cukup. Karena untuk data-data IoT sendiri pun itu hanya berkisar berapa kilobyte, tidak sampai bermega-mega ataupun bergiga-giga. Nah, lalu kita tidak tahu di mana lokasi host data kita. Jadi lokasi pengirim data itu kita tidak bisa memantaunya secara langsung. Lalu, nah yang paling penting ini, you don't own your data. Jadi kalian tidak memiliki data yang diterima. Jadi jika ada kehilangan data ataupun sesuatu, kita tidak bisa membackup-nya. Dimana kalau kita ingin membackup-nya, kita harus membayar kepada Firebase Google. Seperti itu. Itu beberapa kekurangan dari Firebase. Tetapi jika digunakan untuk project-project IoT, dengan kekurangan ini mungkin project IoT sudah cukup menggunakan Firebase. Seperti itu. Dengan keunggulan-keunggulan yang tadi disebutkan itu, sudah sangat cukup untuk project Firebase yang agak besar untuk project IoT-nya. Nah, lalu kita itu membahas Thunkable. Apa itu Thunkable? Nah, Thunkable adalah tools IDE atau sebuah pembuat aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat aplikasi smartphone dengan sistem operasi Android ataupun iOS. Nah, ini sangat penting. Ini ada keunggulan dari Firebase, karena jika sebelumnya sudah pernah menggunakan App Inventor atau MIT Inventor, itu sebenarnya hampir sama persis, tetapi Firebase Thunkable ini memiliki keunggulan, di mana Thunkable sendiri sudah diakuisisi dari Google dan memiliki beberapa kelebihan, yaitu adanya fitur plugin AdMob sebagai penghasil uang. Nah, untuk Thunkable sendiri ini kita bisa menyisipkan iklan. Misalnya kalau kita membuat aplikasi dan ingin menyisipkan iklan agar dapat mendapatkan uang, bisa. Nah, ini adalah fitur yang tidak ada pada MIT Inventor. Lalu tidak perlu adanya install software tambahan. Nah, dengan adanya Thunkable kita cukup menggunakan web browser saja. Kita tinggal drag and drop, kita tinggal buat programnya dengan blok-blok seperti itu. Kita sudah dapat membuat aplikasi smartphone sendiri. Nah, ini hanya menggunakan web browser saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lainnya ataupun library lainnya. Jadi kita tinggal menggunakan web browser saja sudah dapat
membuat aplikasi dan hanya mengetik isi parameter dari program blok dan tanpa mengetik coding dari nol. Jadi keunggulannya ini adalah kita memprogramnya tidak perlu ketik-ketik panjang lebar programming kode. Jadi kita tinggal memasukkan puzzle-puzzle program saja, blok-blok program saja. Lalu kita bisa menciptakan aplikasi Android lebih efektif dan efisien. Karena dengan adanya Thunkable ini, kita bisa bikin aplikasi itu lebih cepat, lebih enak. Nah, selanjutnya itu membuat program tinggal dilakukan dengan drag and drop. Nah, ini yang pemrogramannya itu kita hanya menggunakan puzzle-puzzle program saja. Jadi kita hanya lihat-lihat parameternya saja, tinggal drag and drop. Jika fungsi itu tidak cocok, maka kita tidak akan bisa menyambung-nyambungkannya. Jadi tidak akan ada kayak error programming, salah ketik, kurang titik koma, dan lain-lainnya. Nah, kekurangannya dari Thunkable sendiri adalah tidak bisa merancang 100% sesuai keinginan. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan template-template yang ada saja. Misalnya tombol kita hanya bisa sesuaikan posisi dan lain-lainnya. Tidak bisa mengcustom tombol hingga icon seperti apa. Tetapi kita mungkin bisa mengganti seperti gambar tombol ataupun nama-nama lainnya. Seperti itu. Nah, lalu untuk semakin rumit project, maka semakin lama loadingnya. Nah, ini akan berpengaruh juga ini. Karena untuk server sana dan juga koneksi laptop kita. Jadi jika project-nya itu semakin rumit, maka data yang di-load ke browser kita itu semakin berat, seperti itu. Nah, untuk web browser sendiri, ini kekurangannya dari Thunkable. Web browser yang didukung, yang benar-benar full didukung oleh Thunkable itu Google Chrome untuk saat ini. Jika menggunakan browser lainnya, mungkin bisa, tetapi ada beberapa fitur yang kurang maksimal. Nah, lalu kita tidak bisa membuat aplikasi Android Launcher ataupun tema dengan menggunakan Thunkable ini. Kita hanya bisa membuat aplikasi yang sederhana dan fungsional saja. Lalu untuk pembuatannya itu, Thunkable itu harus online. Kita harus menggunakan koneksi internet dan kalau bisa itu cukup cepat karena untuk meload gambar dan juga fungsi-fungsi lainnya seperti itu. Dan tidak ada database SQL seperti Android Studio. Nah, tetapi akan menggunakan Tiny Database. Tapi itu untuk program Android yang kecil ataupun program iOS yang kecil itu sudah cukup menggunakan Tiny Database. Nah, ini adalah tampilan real-time dari real-time database Firebase ya. Ini adalah tampilannya. Jadi itu terlihat ada sebuah project Bootcamp IoT dan 0. Itu menandakan database itu kosong. Itu sangat simpel. Jadi kalau setiap kita memasukkan data, maka datanya akan menurun ke bawah seperti itu. Sangat simpel dan mudah dipahami untuk digunakan. Nah, ini adalah tampilan project dari Thunkable. Jadi kita di sini ada beberapa fungsi-fungsi komponen, tinggal kita drag dan masukkan ke screen smartphone ini. Jadi kita sudah bisa membuat aplikasi dengan mudahnya. Nah, mungkin saya akan perlihatkan terlebih dahulu agar bisa lebih mengenal. Nah, ini adalah tampilan dari real-time database dari Firebase. Nah, ini ada real-time. Nah, bisa dilihat di sini ada database-nya, ini ada number, test, tombol. Nah, ini adalah data-data yang ada pada database kita. Nah, untuk penggunaan project IoT, kita cukup menggunakan variabel-variabel kecil saja untuk database IoT kita itu sudah cukup. Nah, untuk Thunkable sendiri, kita bisa melihatnya. Oh, mungkin bisa saya perlihatkan aplikasi Thunkable yang sudah dibuat. Nah, Thunkable sendiri sudah ada aplikasi pada Google Store, Google Play, yaitu aplikasi Thunkable Live. Sehingga
bisa kita sinkronkan project kita yang ada di web dengan yang ada di aplikasi smartphone. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi manual satu-satu. Kita bisa mengetesnya di sini. Lalu kita bisa ekspor ke .apk dan install di handphone yang lainnya. Nah, mungkin ini adalah salah satu tampilan dari Project Internet of Things Smart Home. Jadi di sini kita bisa melihat ada suhu, kelembaban, dan kondisi. Jadi ini adalah contoh singkat dari project Smart Home yang akan kita buat. Nah, di sini ini sudah muncul nilai 6413 itu adalah data sebelumnya yang tersimpan oleh database Firebase ya. Nah, mungkin ini tadi pengenalan dari Firebase terlebih dahulu, Firebase dan Tunkable. Mungkin bisa dibuka dulu sesi diskusi atau pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin para peserta yang lain ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu sebelum saya mencontohkan untuk menyeting project pada Firebase. Karena nanti akan saya contohkan untuk membuat project pada Firebase karena ada beberapa trik yang harus dibutuhkan. Kayaknya lanjut aja dulu Pak. Oh, mungkin lanjut dulu. Oke, saya siap. Nah, mungkin saya contohkan dari awal. Nah, kita butuh akun Google ataupun akun Gmail karena akun ini akan bisa disinkronkan pada Firebase maupun Tunkable, di mana Firebase dan Tunkable itu memiliki hubungan dengan Google seperti itu. Nah, untuk Firebase sendiri, kita bisa membuka websitenya pada firebase.google.com. Setelah membuka halaman awal, karena saya sudah login, kita pilih Go to Console. Kita tunggu. Nah, lalu itu Welcome to Firebase. Nah, di sini kita ada Explore Demo Project dan yang lainnya. Tetapi karena kita akan membuat sebuah project, kita bisa pilih Create a Project. Nah, di sini kita akan memasukkan nama project yang kita buat. Misalnya Bootcamp. Nah, lalu kita pilih I accept the Firebase term. Jadi kayak untuk perjanjian dengan Firebase. Nah, untuk ini Google Analytics for your Firebase project, kita bisa memilihnya ataupun mematikannya. Ini berguna untuk menganalisa data. Misalnya kita memiliki beberapa data, mungkin ingin kita analisa, kita bisa pilih ini. Nah, kita pilih saja untuk fitur Google Analytics ini. Nah, untuk lokasi analitiknya atau analisanya, kita pilih Indonesia. Nah, kita pilih Indonesia. Dan kita centang semua persetujuannya. Nah, lalu kita pilih Create Project. Nah, untuk proses ini membutuhkan beberapa waktu, karena kita akan membuat database pada server Firebase. Nah, sudah sampai finishing up. Tunggu beberapa saat lagi. Nah, proses pembuatan project Bootcamp sudah selesai.
Kita pilih continue. Nah, di sini bisa dilihat ada bootcamp dan Spark Plan. Nah, Spark Plan ini adalah plan paket yang gratis dari Firebase. Jadi di Firebase ini ada beberapa paket berbayar ataupun gratis, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah database, di mana kita bisa membuatnya di bagian develop, lalu bagian database, pilih database. Nah, setelah di bagian database ini, di sini bagian awal adalah Cloud Firestore. Nah, di sini real-time update, powerful query, and automatic scaling. Nah, untuk Cloud Firestore ini, untuk project kita tidak akan menggunakan yang Cloud Firestore, tetapi menggunakan yang real-time database. Karena real-time database itu lebih mudah dipahami daripada yang Cloud Firestore. Nah, kita akan create database. Lalu kita start in test mode. Nah, ini sangat penting karena kalau kita memilihnya yang start in log mode, kita tidak dapat merubah-rubah isi data pada database kita. Jadi kita start in test mode agar kita dapat mengubah-ubah isi datanya. Kita pilih enable. Nah, untuk peringatan ini kita dismiss saja, tidak apa-apa. Nah, di sini kita lihat ada sebuah seperti halaman website. Nah, ini adalah halaman host database kita. Nah, ini kita harus mencatatnya. Kita bisa copy ataupun simpan di notepad ataupun di handphone ataupun yang di notepad lainnya. Nah, ini karena ini akan digunakan untuk host yang dicantumkan pada program Arduino dan juga Thunkable. Ini akan menghubungkan antara Arduino, Thunkable ke database ini. Lalu kita tambahkan saja sebuah data. Ini untuk mengantisipasi database hilang. Karena jika database-nya kosong, maka akan otomatis dihapus oleh sistem Firebase. Kita bisa menuliskan test dan value 0. Lalu kita add untuk menambahkannya. Nah, akan terlihat test 0. Nah, ini adalah sebuah data yang bisa kita ubah maupun kita tambahkan lagi. Nah, setelah adanya host itu, kita perlu juga authentication token ataupun authentication key. Untuk authentication key-nya kita bisa lihat di bagian setting logo Grigi di samping project overview. Kita klik, lalu kita masuk ke project setting. Lalu bagian sini kita masuk ke bagian service account dan pilih database secret. Kita tunggu. Nah, untuk database secret ini kita bisa show dan copy. Nah, ini database secret ini akan kita simpan. Karena ini akan dimasukkan ke program Arduino dan juga program data Thunkable kita. Nah, ini fungsinya seperti password. Seperti password, dan yang tadi hostnya itu seperti halaman website itu sebagai username-nya sama fungsinya seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya memprogram Arduino menggunakan agar node MCU itu dapat terhubung dengan Firebase, maka dibutuhkan 2 buah library. Di mana library yang pertama adalah library Firebase Arduino, dan yang kedua adalah library Arduino JSON. Nah, untuk Arduino JSON-nya, untuk link download kedua library ini sudah ada di dokumen terlampir yang ada di websitenya Indobot.
silahkan bisa sambil download, dan juga di sana sudah ada langkah-langkah menginstalnya dan beberapa contoh-contohnya. Nah, mungkin untuk penerapannya sendiri akan saya contohkan. Ini karena di Arduino saya sudah terpasang kedua library tadi, maka saya akan langsung membuka example. Lalu Firebase Arduino, dan pilih yang Firebase Demo ESP8266. Karena kita akan menggunakan Node MCU ESP8266. Nah, di sini terlihat beberapa program yang cukup panjang. Nah, ada parameter yang harus kita rubah. 4 baris utama yang harus kita rubah. Di mana Firebase host itu berisi alamat host yang ada di database kita. Nah, kita kopikan alamat database kita ke Arduino ini. Dan untuk catatan, https:// itu dihapus. Jadi tidak boleh ada simbol slash. Dan yang di bagian belakang juga. Jadi langsung misalnya bootcamp//.firebase.io.com seperti itu. Jadi tidak boleh ada simbol selain titik dan juga strip. Tidak boleh ada garis miring sama sekali. Lalu kita masukkan Firebase Authentication tokennya tadi. Kita copy, masukkan ke program Arduino tadi. Nah, untuk authentication token ini juga tidak boleh ada spasi dan harus sama persis besar dan kecilnya huruf. Untuk baris ketiga WiFi SSID dan juga WiFi password, kita masukkan password nama WiFi dan juga password WiFi yang akan kita gunakan. Yang akan saya gunakan adalah Bootcamp IoT. Nah, programnya langsung seperti ini saja, dan saya akan coba menguploadnya ke Node MCU. Langsung, karena di sini board dan juga COM-nya sudah sesuai, langsung saya upload. Nah, saya buka database-nya sekalian. Nah, di sini terlihat. Kita pantau juga di serial monitor. Bisa dilihat di serial monitor, ditunggu hingga program upload selesai. Ya, nah sudah selesai. Nah, di sini terlihat akan connecting. Kita nyalakan hotspotnya dan tunggu hingga Node MCU ini connect. Nah, ini sudah connect. Untuk program example ini, Node MCU akan mengirimkan angka
terus dan pesan hello world ke database kita. Jadi kita bisa melihatnya ini di bagian database ini akan berubah-ubah sesuai dengan nilai yang ditampilkan di serial monitor ini. Jadi kita pada database ini kita bisa selain menyimpan angka, kita bisa menyimpan teks ataupun tulisannya untuk satu baris mungkin. Kalau ingin lebih dari satu baris bisa, tetapi ada caranya sendiri. Jadi misalnya database ini kita gunakan untuk seperti chat menggunakan Node MCU dengan Node MCU yang lainnya itu bisa digunakan. Misalnya pada Node MCU ini saya akan mengirimkan pesan halo, nanti bisa ditampilkan pada Node MCU yang lainnya yang terhubung pada database ini. Nah, untuk mungkin saya akan langsung lompat dulu ke yang Tunkable. Untuk tadi kan Firebase ini sudah cukup menurut saya pengenalannya seperti itu, nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut dan langkah-langkah yang lebih detailnya lagi bisa dilihat di dokumen berkas pada website Indobot. Nah, untuk Tunkable sendiri, kita juga harus login menggunakan akun Google Gmail. Nah, kita pilih login dan pilih sign in with Google. Kita pilih. Nah, kita bisa pilih a student ataupun yang lainnya. Submit. Kita ikuti langkahnya. Nah, bisa dilihat di sini ada start building. Kita bisa langsung dengan mengklik ini, kita bisa langsung membuat sebuah program. Nah, tetapi kita juga bisa melihat beberapa proyek-proyek yang lainnya. Ini di bawah ini adalah beberapa proyek-proyek Tunkable yang di-share publik. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah proyek baru. Kita klik Start Building. Dan kita masukkan nama proyeknya, Bootcamp IoT. Nah, di sini juga ini ada tanda public. Jadi nanti setiap kita membuat proyek dengan Tunkable yang versi gratis, maka otomatis proyek kita itu dapat dilihat oleh orang lain, ataupun intinya proyek kita akan di-share ke public community-nya oleh Tunkable seperti itu. Jika kita ingin membuatnya private ataupun aplikasi milik kita sendiri, kita harus menggunakan Tunkable Pro dan berbayar. Tetapi untuk ini kita cukup menggunakan yang ini saja. Bootcamp IoT dengan setting yang public, kita create. Nah, langsung muncul ini ada platform overview untuk demonya dan lain-lain. Kita skip saja. Nah, ini adalah tampilan dari Tunkable ini sendiri. Di sini ada screen. Kita bisa langsung masukkan tombol, label, dan lain-lainnya. Jadi sangat mudah. Akan saya contohkan, saya akan masukkan label. Lalu saya masukkan juga button. Nah, mungkin kekurangannya dari Tunkable ini, kita menyusunnya itu menurut aturan platform. Jadi kayak harus tumpang tindih kanan kiri itu kita harus memasukkannya manual, di mana di bagian bawah ini ya. Mungkin sambil menunggu Mas Gunawan akan saya lanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa? Tadi kita sudah membahas bagian Tunkable. Nah, jadi untuk Tunkable sendiri ini kita memasukkan atau menata sebuah tombol, label, dan juga yang lainnya itu menggunakan bagian layout ini.
kita misalnya akan memasukkan kolom, sebuah kolom. Nah, di dalam kolom ini kita bisa menyusunnya itu secara vertikal. Tetapi jika kita ingin menyusunnya bersebelahan, maka kita akan menggunakan yang row. Misalnya kita masukkan di sini row. Maka kita akan bisa menyusunnya secara bersebelahan seperti ini. Jadi untuk Tungkabel sendiri ini modelnya itu emang seperti puzzle. Untuk program sederhananya, saya akan coba buat. Nah, kita akan buat sebuah program dengan kita misalnya ada 2 buah tombol, di mana tombolnya akan kita tekan itu akan label tulisan di sini akan berubah sesuai dengan tombol yang kita tekan. Misalnya kita pertama klik di bagian label. Nah, untuk labelnya sendiri kita masukkan, nah, terserah sih. Untuk namanya itu bisa kita namakan sesuai dengan yang kita inginkan ataupun kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk mengatur font size, ukuran, dan lain-lain kita bisa lihat bagian sebelah kanan dari Tungkabel ini. Jadi untuk pengaturannya sendiri kita setiap mengklik button ataupun objek yang akan kita ubah. Misalnya untuk button ini kita tulis tombol 1. Tombol 1. Lalu untuk namanya di sini kita perhatikan ada button 2 ini kan. Kita rename. Sesuaikan button, kita namakan tombol 1 juga, tombol 1. Enter. Lalu untuk button yang kedua, kita ganti tombol 2. Lalu kita rubah namanya juga menjadi tombol 2. Nah, untuk kenapa ini ada 2? Yang bagian atas ini adalah nama objeknya yang akan kita gunakan di bagian kode program blok tadi. Lalu untuk yang teks ini, teks yang muncul pada tombol. Nah, setelah kita selesai menyusun, kita pilih bagian bawah Tungkabel ini, ada blocks. Kita masuk ke blocks. Nah, di sini ada sebelah sini ada control, logic, math, dan lain-lain. Ini adalah fungsi-fungsi yang nantinya bisa digunakan untuk menyusun. Misalnya ini ya, kita akan membuat program if seperti itu. Nanti akan di sini ada block if. Nah, sedangkan karena kita tadi akan membuat tombol itu, jadi kita masuk ke bagian ini. Di sini ada tombol 1. Terus bagian blok ini kita bisa lihat ada when tombol 1 klik. Jadi ketika tombol 1 dipencet, kita butuh ini. Lalu ketika tombol 1 dipencet, maka label akan berubah tulisannya. Nah, ini label 1. Jadi kita pilih yang ini, from label 1 set text to, nah, kita tekan tombol 1 ditekan. Ini contoh program singkatnya. Lalu kita masukkan juga yang untuk program tombol 2. Lalu kita sama masukkan ini, tombol 2 ditekan. Nah, untuk mencoba program ini, kita bisa menggunakan fitur ini. Ada bagian atas live test. Ini untuk menguji sebuah programnya itu secara langsung pada web browser kita. Nah, mungkin ini adalah tampilan sederhananya dulu. Ada tombol 1, tombol 2. Contohnya, kita akan menekan tombol 1. Klik. Maka tombol 1 ditekan. Lalu ini bagian bawah ada tombol 2. Klik. Tombol 2 ditekan. Seperti itu. Jadi,
Programnya itu sangat simpel menggunakan kode blok-blok seperti itu. Nah, untuk ini kita bisa mendownloadnya. Mendownload lalu kita install APK-nya. Misalnya akan saya download. Saya contohkan untuk download. Nah, ini di bagian atas ada download Android app. Kalau yang menggunakan iPhone bisa memilih yang download iOS app. Nah, untuk contoh ini saya gunakan yang download Android app ini. Nah, ini web browsernya yang akan membuild aplikasinya. Ditunggu hingga akan mendownload aplikasinya tersebut. Selain dengan menggunakan live test ataupun download, bisa juga menggunakan fitur aplikasi pada Thunkable Live. Nah, Thunkable Live ini bisa di-download pada Google Play. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini programnya sudah terdownload ya. Programnya akan saya pindahkan ke handphone saya. Nah, saya pindahkan dulu aplikasinya. Nah, mungkin ada kendala di aplikasinya. Mungkin saya skip terlebih dahulu sambil menunggu. Mungkin ini dulu perkenalan dari Thunkable dan juga Firebase. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ataupun ada masukan kalau penjelasannya terlalu cepat. Mungkin dari Pak Faisatullah bagaimana? Mas, saya mau nanya, Mas. Kalau Mas Febrianto, bagaimana Mas? Gimana kalau untuk jaringan Wi-Fi-nya nggak hanya minta password, tapi minta username juga, gimana cara membuat programnya? Oh, kayak misalnya butuh autentikasinya yang cukup banyak ya Mas, yang ada username dan juga password, seperti kayak eduroam seperti itu. Ya, misalnya kan kayak di kantor saya kan, kalau untuk koneksi Wi-Fi-nya nggak hanya minta password, tapi minta juga username kayak gitu. Oh, tapi kalau untuk sepengetahuan saya ya Mas, untuk ESP ini itu hanya support yang WPA S2 yang cuma password saja ataupun yang terbuka yang tanpa password seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya butuh autentikasi username itu untuk ESP sendiri itu belum bisa Mas untuk connect. Oke, kalau ini di Blink kemarin kan ada pilihan ini apa? Boardnya ya, ada yang ESP8266 sama non MCU. Bedanya apa ya? Itu Kita kan kemarin diajarin disuruh milih non MCU ya, bukan ESP8266. Nah, itu sebenarnya sama Mas, cuma nanti bedanya itu penamaan PIN-nya saja. Di situ kan ada PIN digitalnya itu, yang paling nanti pembedanya itu di bagian penamaannya saja Mas. Nah, kalau di non MCU itu ada perbedaan nggak penggunaan PIN-nya? Kan kalau di Arduino kan ada khusus untuk digital, ada yang analog. Kalau di non MCU ada nggak perbedaannya? Atau sama aja?
Ada, Mas. Mungkin bisa dilihat di bagian pinout node MCU ini, Mas. Bentar, saya perlihatkan. Yang kalau bisa, kalau tidak bisa dilihat juga di PPT sebelumnya. Nah, ini. Di sini ada GPIO. Ya. Ada yang GPIO. Nah, yang GPIO ini bisa untuk pin biasa ataupun pin PWM seperti itu, Mas. Misalnya kayak pin biasa itu maksudnya bisa untuk tombol ataupun bisa untuk menyalakan LED. Untuk yang PWM sendiri itu bisa untuk kayak mengatur terang redupnya sebuah LED ataupun perangkat yang lainnya. Itu untuk GPIO. Tetapi untuk yang ADC atau membaca dari potensiometer ataupun yang lainnya itu hanya bisa di pin A0 ini, Mas. Oh, Untuk perbedaannya mungkin seperti itu kalau yang dari Arduino. oke. Yang mungkin yang lain ingin menanyakan sesuatu ataupun bertanya? Izin bertanya, Pak. Iya. Itu nanti menghubungkan TrueCable sama Firebase itu dihubungkan atau gimana, Pak? Dari node MCU-nya, Mas. Mm-mm. Nah, untuk dari node MCU-nya itu dihubungkannya itu tergantung dari ininya, Mas. Mana? Dari host-nya, host dan juga authentication ini. Ini yang nanti berhubungan, Mas. Nanti ini juga akan dimasukkan ke program Tunkable juga. TrueCable. Oh. Iya, jadi nanti yang terhubung itu host dan juga authentication ini yang dimasukkan di Arduino dan juga di Tunkable. Jadi nanti akan jika sama, nanti kan akan terhubung pada database yang sama seperti itu. Siap. Nah, nanti juga sesi agak akhir akan saya contohkan pada Firebase dan juga node MCU ini, Mas. Nanti saya contohkan untuk menyalakan LED dan juga membaca tombol yang akan berefek pada database-nya Firebase seperti itu. Siap, Pak. Oke. Mungkin untuk yang lainnya ada yang ditanyakan atau memberikan masukan? Untuk materinya kurang cepat ataupun terlalu cepat mungkin seperti itu. Untuk Pak Faisatullah mungkin tambah seru ini. Oke, Pak. Ini mungkin saya perlihatkan juga program Tunkable yang sudah saya buat yang terhubung dengan itu, dengan Firebase. Nah, di sini akan saya perlihatkan. Nah, ini adalah program yang IoT yang saya buat tadi, yang saya tampilkan pada smartphone saya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kan saya atur ada kolom, label, dan juga row yang kita susun-susun agar dapat membentuk tampilan sedemikian rupa seperti ini. Nah, ini akan terhubung dengan database Firebase. Untuk melihatnya dan mengaturnya itu, kita membutuhkan fungsi ini, real-time database. Real-time DB1. Kita bisa mendapatkannya di bagian ini, add component. Drag bagian bawah. Nah, data ada real-time database. Kita tarik dan masukkan saja, seperti itu. Dan untuk memasukkan host dan juga API-nya tadi, authentication key-nya tadi, kita bisa pilih ini, IoT, ataupun nama project kita. Kita klik pada bagian sini. Lalu sebelah bawah, nah ada Firebase setting. Nah, di sini kita masukkan API key dan juga database URL. Nah, untuk database URL-nya ini, kita tidak masalah memasukkan simbol garis miring ataupun tidak. Nah, nanti ini akan terhubung dengan database. Untuk database-nya sendiri,
Saya bukakan database saya yang terhubung dengan Tungkabel ini. Nah, di sini ini ada kelembaban, kondisi, dan juga suhu. Jadi kita akan menggunakan 3 parameter ini pada aplikasi IoT ini. Saya akan sebelahkan. Nah, di sini akan saya live test. Dan akan berefek bagaimana dengan database ini. Nah, di sini kan terlihat ada kelembaban 13, suhu 64, dan kondisi tidak ada orang. Misalnya kita ubah kelembabannya itu menjadi 95, kita enter. Maka tunggu beberapa saat, maka nilai kelembaban pada aplikasi juga akan ikut berubah. Jadi database ini itu real time, jadi hampir jedanya itu kurang dari 1 detik, seperti itu, untuk setiap perubahan dan diperbarui datanya. Misalnya kita ubah suhunya menjadi 30, 30, lalu enter. Data akan berubah juga pada aplikasi, jadi langsung berhubungan seperti itu. Ini adalah contoh penerapan yang dari database Firebase dengan aplikasi smartphone Tungkabel ini. Jadi saling terhubung. Nah, untuk pengenalannya ini kira-kira sudah bisa mengenalnya atau belum? Dan mungkin bisa juga sambil menginstal library-nya, siapa tahu ada kendala. Dan mungkin untuk catatan, library yang saya gunakan ini itu update-nya agak cukup lama. Itu untuk tepatnya itu update-an tahun 2016. Walaupun ada update yang terbaru, tetapi saya lebih memilih menggunakan yang update-an sebelumnya karena lebih mudah digunakan. Untuk update yang library yang paling baru itu pemrogramannya emang akan lebih rumit dan lebih detail, tetapi mungkin fungsi perubahan dan lain-lainnya itu akan lebih lengkap. Oh, untuk link library-nya bisa di-download di websitenya Indopod, Pak. Mungkin kalau tidak, saya kirimkan file dokumennya saja. Dokumen. Bootcamp. Deskripsi. Nah, ini mungkin saya kirimkan ke sini. Ataupun bisa download juga di websitenya Indopod, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya dari deskripsi dari pengenalan tadi yang saya jabarkan sebelumnya, dan juga ada langkah-langkah penginstalan library dan juga pembuatan contoh example programnya itu. Mungkin bagaimana kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya contohkan project pembuatan contoh Node MCU terhubung dengan Firebase untuk mengontrol LED dan juga push button. Yang lain bagaimana? Belum ada pertanyaan kah? Lanjut. Oke, mungkin karena
Mas Febrianto juga sudah tidak sabar untuk melihatnya. Saya lanjutkan saja terlebih dahulu. Nah, ini database yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dan ini adalah program yang saya gunakan. Oh, dan mungkin untuk catatan program ini belum saya share ya. Belum saya share karena nanti akan saya masukkan untuk materi besok hari. Nah, ini saya masukkan. Saya uploadkan. Nah, di sini untuk host dan juga authentication-nya sudah saya sesuaikan dengan database yang akan saya peragakan ini ya. Saya langsung upload saja. Kita tunggu. Dan bisa sambil membuka serial monitor ini. Oke. Connect dan connecting. Nah, ini sudah connect. Jadi nanti variabel yang saya gunakan ini hanya 2 saja. Yaitu number dan juga tombol. Di mana number itu menggambarkan LED, di mana 0 itu LED mati, dan 1 itu untuk LED menyala. Dan untuk tombol sendiri, ini adalah 0 itu tandanya tombol tidak ditekan, dan 1 itu untuk tombol ditekan. Saya ubah sudut kameranya terlebih dahulu. Nah, mungkin saya contoh rubah bagian number. Numbernya saya ubah jadi 1. Enter. Nah, bisa terlihat LED menyala setelah number ini saya ubah menjadi 1. Saya rubah lagi menjadi 0, maka LED harusnya mati. Saya enter. Nah, LED mati. Jadi akan mengikuti kondisi pada database. Jadi nanti NodeMCU ini membaca nilai dari database dan digunakan sebagai pengatur keadaan yang ada pada NodeMCU. Lalu saya peragakan untuk tombol. Ketika saya tekan, maka nilai tombol akan menjadi 1. Saya tekan, nah tombol berubah menjadi 1. Ini tombol saya tahan. Setelah saya lepas, maka tombol seharusnya akan menjadi 0. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk nilai delay-nya sendiri itu sangat cepat, kurang dari 1 detik. Dan mungkin untuk catatan, cepat lambatnya delay ini mungkin tergantung koneksi juga. Jika koneksinya lambat, maka ada kemungkinan datanya akan lambat juga terkirimnya. Seperti itu. Mungkin contoh proyek singkatnya dari saya ini dulu. Nah, untuk proyek besok hari, kita akan mencoba membaca sensor PIR.
Nah, sensor peer ini adalah untuk digunakan untuk ada orang atau tidak. Intinya ada pergerakan suatu makhluk hidup atau tidak. Biasanya seperti itu. Nah, nanti untuk program itu kita bisa kombinasikan juga dengan yang menyalakan lampu ataupun relay dan juga membaca tombol seperti itu. Jadi sangat banyak pengembangannya. Dan untuk programnya sendiri saya perlihatkan terlebih dahulu saja. Belum saya share ya. Bentar. Masih. Nah, ini programnya itu sangat simpel sekali. Kenapa saya memilih library yang saya share itu, yang share di dokumen, itu karena penggunaan library-nya itu lebih simpel. Di mana kita hanya membutuhkan beberapa baris program saja. Nah, ini adalah inisialisasi utamanya ini. Lalu ini kita program tambahan kita sendiri. Misalnya ini untuk mendefinisikan tombol dan juga pin LED yang digunakan. Lalu ini untuk mengatur kondisi pinnya, tombol sebagai input dan LED sebagai output seperti itu. Nah, untuk program utamanya sendiri itu sangat simpel. Saya mengambil beberapa fungsi ini dari program example Firebase. Jadi kayak seperti ini adalah keadaan tombol ditekan, maka nilai database akan berubah menjadi 1. Ketika tombol dilepas, maka nilai database berubah menjadi 0, seperti itu. Dan untuk pengendalian LED ini, kita bisa menggunakan ini, Firebase get float. Jadi kita akan mengambil nilai dari database. Mungkin kalau ada yang mau saya share terlebih dahulu programnya, tetapi untuk tutorialnya akan saya share di besok hari. Boleh, boleh. Oh, sudah ada yang ingin mencoba malah. Mungkin saya share saja ini. Nah, mungkin bisa silahkan dicoba dan disesuaikan dengan database masing-masing. Tetapi untuk tutorial agak lengkapnya mungkin saya share-nya besok. Karena bertepatan dengan kita akan mempraktekkan sekaligus mencoba yang menggunakan sensor peer seperti itu. Mungkin yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin memberikan saran tambahan untuk membuat apa seperti itu? Mungkin kalau tidak ada saya menjawab pertanyaan Mas Febrianto kalau tidak salah. Yang bagian ini menggunakan power bank itu. Nah, di mana untuk project IoT ini kan biasanya kita buatnya itu kecil ataupun tidak menggunakan koneksi langsung dengan power listrik PLN seperti itu. Nah, cara yang paling simpel itu kita bisa menggunakan power bank dan juga kabel USB. Itu cara yang paling simpel. Jika ingin menggunakan lebih kecil lagi, bisa menggunakan modul seperti ini. Nah, bisa menggunakan modul seperti ini. Bisa seperti ini yang bisa langsung disolder langsung ke node MCU ataupun ESP. Jadi akan lebih kecil dan ini nanti akan bisa menggunakan baterai li-ion ataupun lithium polimer ya seperti baterai HP.
Dan untuk perhitungannya sendiri itu ada. Jadi kita bisa memperkirakan berapa lama tahan baterai yang akan digunakan untuk project kita. Nah, untuk perhitungannya sendiri bisa dicek di mana? Nah, ini IoT Battery Life Calculator. Nah, di sini kita bisa memperhitungkan kira-kira berapa lama penggunaan dari project kita. Misalnya kita akan, kalau untuk project IoT ini, biasanya itu tidak digunakan untuk menyala secara terus-menerus. Tetapi akan digunakan biasanya hanya berapa jam saja. Misalnya itu menyala hanya untuk mengirimkan data ke server, ke database. Jadi biasanya setiap 1 jam sekali ataupun setiap berapa jam sekali itu untuk mengubah datanya. Misalnya untuk memasukkan data ke database itu cuma 5 detik, lalu untuk sisa waktunya itu 1 jam, dan untuk konsumsi arus itu disesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Misalnya sensor, kita misalnya jika hanya menggunakan Node MCU saja biasanya arusnya kecil. Kita masukkan seperti ini, dan ini untuk misalnya power bank-nya yang kita gunakan. Jika power bank yang kita gunakan itu kapasitasnya misalnya 10.000 mAh. Dan discharge safely itu untuk amannya itu 25%. Maka kita bisa, project kita itu bisa bertahan sekitar 404 hari. Dengan catatan menyala hanya 5 detik saja ya. Jadi untuk jika menyala secara terus-menerus, kita perhitungkan saja. Jadi sleep time-nya kita 0. Nah, jika menyala secara terus-menerus, untuk menyalakan hanya 1 buah Node MCU ya, itu akan bertahan kurang lebih sekitar 15 jam. Jadi kita bisa memperhitungkan kira-kira berapa lama project kita bertahan menggunakan baterai ataupun power bank seperti itu. Kalau langsung pakai power bank nggak bisa ya? Langsung menggunakan power bank, Mas? Iya. Bisa, Mas. Ya, tetapi dengan catatan itu, Mas. Nanti kalau menggunakan power bank ya ukurannya agak besar seperti itu. Mungkin ini saya kirimkan linknya untuk jika ingin mencoba berhitung-hitung. Ya, kemarin saya coba pakai power bank, nggak 1 menit cuman hidupnya. Habis itu. Oh, itu Ya. dari power bank-nya sendiri, Mas. Mungkin nih sebagai catatan, power bank itu akan otomatis mati sendiri jika arusnya itu kurang. Jadi Iya. untuk menghindari overcharger ke handphone seperti itu. Jadi kan karena Node MCU ini arusnya sangat kecil, jadi terbaca oleh power bank itu sedang tidak digunakan. Jadi power bank-nya akan mati sendiri. Seperti itu, Mas. Bisa diakalin nggak? Kalau kayak gitu berarti kan nggak bisa pakai power bank kan? Iya, jadi dengan catatan power bank-nya itu ya harus sesuai juga, Mas. Kalau misalnya, kalau dengan power bank seperti itu, mungkin Masnya bisa dengan cara menambahkan beban. Misalnya menambahkan beberapa LED dengan arus hingga yang cukup besar gitu, agar power bank-nya itu membaca itu sedang men-charge seperti itu, Mas. Oke. Kalau menggunakan cara yang lainnya yaitu menggunakan baterai tambahan dengan tambahan modul seperti itu, seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, untuk Pak Faisatullah ini memberikan masukan ini menggunakan baterai litium. Nah, untuk baterai litium sendiri ini, Pak, kan litium ion, misalnya menggunakan litium ion. Menggunakan litium ion ini kan untuk di saat pencas full, mencharge full itu tegangannya itu sampai 4,2 volt.
itu sebenarnya itu udah agak di atas batasnya ESP, walaupun itu masih bisa bekerja. Tetapi itu mungkin untuk daya tahan ESP-nya atau Node MCU-nya itu kurang bertahan lama. Jadi kayak mungkin gampang rusak. Mungkin catatannya seperti itu. Makanya kebanyakan itu lebih sering ditambahkan modul. Itu untuk kayak pengaman tambahan untuk baterai dan juga Node MCU. Selain itu, jika tadi menggunakan modul yang saya perlihatkan tadi, itu bisa mencasnya sekaligus. Nah, mungkin bisa menggunakan model yang seperti ini. Nah, itu Pak Faisatullah ternyata sudah ada, sudah punya. Nah, bisa juga seperti itu Mas Febrianto. Jadi tinggal menggunakan baterai seperti ini Mas. Bisa digunakan langsung ke ESP. Oke, oke. Nah, jadi mungkin skemanya bisa sederhananya bisa seperti ini ataupun seperti ini. Jadi nanti lebih baiknya ada tambahan modul itu untuk pengaman bagi baterai dan juga bagi Node MCU. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan sesuatu? Yang kemarin yang punya saya nggak konek-konek itu. Oh, yang untuk itu ya Mas. Sebenarnya saya cari-cari itu masih belum menemukan. Mungkin saya menemukan beberapa artikel itu untuk yang connection timeout itu. Jadi kayak koneksinya Mas itu menghubungkan ke blinknya itu responnya lama. Lebih dari berapa detik itu. Kalau lebih dari berapa detik itu dianggap connection timeout dan tidak bisa terhubung. Jadi ada beberapa catatan itu mungkin dari, kalau menurut saya sendiri itu dari koneksi Mas. Mungkin ada terblok dari proxy ataupun dari penyedia providernya itu. Mungkin saya itu, karena saya jujur masih belum menemukan solusi pastinya itu. Iya, ini kemarin tuh sempat baca-baca juga kan di Blink itu kan ada komunitasnya ya kan. Nah, iya. Nah, baca-baca jadi kayaknya ini kemarin sampai nggak bisa tidur bacain itu, tapi ketemu juga akhirnya. Jadi untuk apa? IP address-nya tuh harus dibuat manual. Oh, Ya, nggak mungkin bisa. IP-nya nge-crash itu Mas ya, Ya, karena nggak. saya belum pernah mengalaminya, jadi Ya, belum menemukan solusi pastinya itu Mas. jadi untuk web Blink-nya harus dibuat manual, sama ini di programnya juga harus ditambahin apa? Blink print serial itu dibuat harus di atas sekali. Kalau nggak itu nggak bisa connect ya. Jadi kayak menghubungkan ke servernya itu manual tanpa menggunakan webnya Blink-nya itu langsung. Iya. Jadi menambahkan IP manual. Oh. Alhamdulillah kalau sudah menemukan solusinya, Mas. Nggak bisa tidur sampai nyarinya. Mungkin yang lainnya dari Mas Sena, Mas Ridwan, atau Mas Gunawan bagaimana? Apa Pak Faisatullah mungkin mau bertanya sesuatu, menambahkan? Sementara itu. Oke, Mas menyimak. Mungkin karena ini juga tadi kan ada gangguan ya, kita molor 10 menit. Jika mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin belum ada pertanyaan. Ya silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke grup ataupun ditampung dulu untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator.
Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas Ridho Prasakti atas penyampaian materinya. Dan tadi mohon maaf ya untuk teman-teman karena kami sedikit ada kendala. Jadi untuk Zoom-nya tadi harus keluar sebentar dan kita share lagi link yang baru. Insya Allah untuk kedepannya kita meminimalisir lagi ke kendala-kendala tersebut seperti itu. Nah, untuk teman-teman di sini yang masih punya pertanyaan atau masih ingin bertanya lebih lanjut, monggo bisa dilanjutkan di grup Telegramnya kami. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sekian. Dan untuk video playbacknya untuk pertemuan keempat ini akan bisa teman-teman akses besok hari Kamis. Dan juga nanti juga akan untuk pertemuan selanjutnya bisa untuk mendownload materi-materi kami melalui website seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin kami cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah belajar bersama-sama bersama kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.